apa baik, kita akan coba latihan ya. Oke. Nah, menurut saya ini baik untuk kalian ya. Jadi akan saya tunjukkan yang pertama ya. Mudah-mudahan ini hari ini selesai. Jika tidak kita lanjutkan lagi, tapi akan saya berikan soalnya ke kalian nanti ya kalau tidak selesai. Jadi pertama tentang pemodelan tekanan kapiler ya. Nah, sebelum kita masuk ke latihannya, hmm, hmm, bentar saya lagi berpikir lebih baik tekanan kapiler atau eh, water saturation normalisasi ya. Mungkin normalisasi dulu deh. Mungkin normalisasi dulu. Tekanan kapiler agak panjang dia, ya. Oke, agak panjang dia. Normalisasi dulu ya. Baik. Eh, Kalian siapkan Excel ya. Kalian siapkan Excel, kemudian ada file di dalam share folder kalian, ada latihan di kelas namanya, latihan kelas. Itu coba kalian download dulu. Ya, kalian download dulu. Tahu foldernya kan ya? Tahu ya? Oke, kalian yang saya maksud tahu? Foldernya tahu ya? Kalau tidak ada yang menjawab, ini kalian kelelahan mungkin ya? Aduh, kasihan kalian ya. Ada satu yang bisa menjawab, kalian tahu foldernya? Folder di Drive, Pak. Hmm. Ya, di Drive. Iya, Pak, sudah ada filenya, Pak. File Excelnya, Pak. Sudah ada ya. Iya, Terima kasih Pak. Theo, kamu respon ya supaya cepat kita. Iya, Jadi Pak. terima kasih Theo. Bisa di-download itu? Bisa, Pak, bisa di-download. Oke. Nah, kita akan lihat teorinya dulu ya. Sederhana sebenarnya ya. Normalisasi water saturation. Ini umumnya kita lakukan memang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kenapa perlu ini? Karena kalian akan melihat nanti endpoint apa aja nih? Ya, SWC atau kadang-kadang SWIR ya. 1 SOR, KRW endpoint, KRO endpoint ya. Ini bisa berbeda-beda setiap core. Nah, karena dia berbeda-beda, nah kita lakukan normalisasi. Prinsipnya bagaimana? Ya, jadi pergerakan saturasi di setiap core itu ya kita buat normalisasi. Ya, masukin normalisasi apa? Setiap dia bergerak sekian, ya warna hitam ini misalnya, ya itu pada satu core kita bandingkan ya pada nilai maksimum minimumnya. Jadi referensi kita nilai maksimum minimumnya ya untuk SW-nya. Kemudian demikian juga dengan KRO-nya ya, maksimum minimumnya. KRW-nya juga demikian, maksimum minimumnya ya. Itu mau kita latihkan sekarang ya. Nah, kemudian kita plot. Pertama kita plot ya. Kita plot langkahnya. Oke, dan kemudian kita lihat ya hasil plot saat dia sudah dinormalisasi. Dan kita lihat ya, ini ada seperti konvergen ya. Nah, setelah itu kita buatlah persamaan ya, tetapi ini yang agak sedikit tricky ya. Mungkin kalian kalau pakai yang lain bisa. Tapi apa ini ya contohnya ya. Persamaan tapi ada syaratnya ini mana kemarin ya. Oke, regresi. Ini harus di atas nih ya. Karena terkadang regresi Excel itu memberikan dia nilai ini eh, yang negatif ya. Jadi hati-hati. Nah, pastikan itu. Nah, setelah itu kita bisa teruskan yang seterusnya ini ya. Hmm. Kita dapatkan regresinya ya dan kemudian kita denormalisasi ya. Itu yang pertama, itu latihan paling sederhana sebelum ke G-function nanti. Baik, sudah ada kurvanya? Sudah ada Excel-nya? Nah, kalian nanti saya akan cross check ya. Saya kerjakan, kalian juga kerjakan, saya cross check satu-satu nanti ya. Oke. Oh, ini terima kasih Bu Afifah, ada Google Drive-nya ya. Oke. Hmm. Baik. Jadi datanya kalian lihat.
latihan di kelas ya, data untuk normalisasi ya. Oke, data untuk normalisasi. Nah, SW normalisasi data. Oke, maaf ya ada yang sebentar ya. Tadi sudah buka itu? Pak, izin Pak. Ya. Sudah Pak, sudah dibuka, tapi rata-rata dari kami tuh baru selesai kuliah Pak. Jadi kami belum di rumah, masih di sekitaran kampus Pak. Jadi Oh tidak bawa alah. laptop Pak. Oh Iya, tidak boleh laptop. Oh rata-rata kasihan Pak. kalian Iya Kasihan Pak. kalian. Oke kalau gitu next time aja ya. Next time aja deh kalau gitu kasihan kalian kecapean juga kali ya. Hmm. Iya Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Hmm. Nanti saya pikirkan lah ya. Oh begitu. Oke 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 maaf ya. Hmm. Hmm. Nah kalau begitu kita rubah saja. Oke kita rubah saja. Hmm. Nanti kita cari waktu kalau begitu ya. Hmm. Saya hari Jumat ini tidak bisa ya. Minggu depan lagi nih harus kita kebut nih. Hmm. Hmm. Oke, baik kita lanjutkan aja kalau begitu. Oke, kita masuk ke resistivitas saja. Saya malah bisa nambahin nanti, bisa rock typing mungkin. Mudah-mudahan kita bisa ke rock typing nanti ya. Setelah latihan, saya lihat waktunya, kita ke rock typing. Siapa? Oke, lectures, lectures. Kita ke, saya matiin dulu yang ini. Ya, jadi, tekanan kapiler, itu relatif. Jadi, bentar ya. Maaf ini, bentar. Maaf, menunggu sebentar. Kita ke reaktivitas. Nah, karena ke reaktivitas, kalian saya berikan dulu, saya memberikan materinya dulu, supaya kalian bisa lihat. Oke, saya print dulu. Maaf ya, menunggu ya. Hmm, Oke. Saya hapus dulu nih. Agak panjang nih sebetulnya. Maaf ya. Sudah saya ini jadi. Oke. Delete. Maaf menunggu ya. Oke, saya sambil ngomong daripada kalian bengong. Jadi begini. hmm, Kita akan bahas tentang aktivitas ya. Kenapa kita perlu aktivitas? Ya, karena eh, ini cara kita ya untuk mendapatkan beberapa parameter ya yang berhubungan dengan eh, analisa log sumur nanti. Jadi ini materi yang sangat penting, terutama kalian jika mengerjakan analisa log sumur ya. Oke, dari sini nanti ya, dari laboratorium. Jadi core kita ambil sampel core, itu akan menjadi referensi
ya, referensi untuk apa yang disebut nanti Archie equation. Wah, kita mungkin butuh 2 kali pertemuan, nggak apa-apa. Wah, ini penting sekali. Mudah-mudahan setelah ini bisa ada waktu untuk work typing juga ya. Nah, jadi di Indonesia ini ya begitu banyak potensi. Kami juga baru menemukan, sedang berusaha ya untuk satu potensi yang tidak bisa terlihat oleh eh, cara konvensional, ya, cara konvensional, ya. Nah, nanti kan kita bahas di sini, ya. Potensinya cukup besar. Kenapa? Hmm, reservoir yang baik itu sudah diproduksikan orang, ya. Kita punya berapa ribu sumur-sumur idle, puluhan ribu sumur idle, kalau salah 16.000 atau berapa. Nah, bayangkan, zaman dulu kita bisa saja menemukan oil and gas, tapi itu kita tinggalkan, ya. Karena apa? Karena contohnya ada minyaknya, ada gasnya, tapi tidak bisa mengalir. Ya, zaman dulu begitu. Ya, di perforasi, oh cuma sedikit. Ya, tahu kan perforasi maksudnya ya? Begitu banyak tersebar di mana-mana. Ya, nah jadi reservoir-reservoir seperti itu saat ini menjadi potensi. Ya. Kenapa? Harga minyak sudah setinggi ini kan ya? Harga minyak sudah begitu tinggi dan kebutuhan kita akhirnya digalakkan lah, termasuk di SKK Migas menggalakkan itu sekarang. Apa yang disebut dengan low quality reservoir. Nah, low quality reservoir itu apa? Kualitasnya buruk. Nah, penyebab kualitas buruk apa? Apa penyebab kualitas buruk reservoir? Nah, salah satunya adalah clay. Clay. Nah, kita akan bahas ya di dalam mata pertemuan kali ini bagaimana ya clay itu membuat apa membuat analisa kita menjadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ya. Jadi analisa kita menjadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Maksudnya apa kondisi sebenarnya? Sebenarnya ada minyak. Sebenarnya ada minyak. Tetapi ya kemampuan kita dengan metode konvensional tidak bisa melihat itu. Ya, tidak bisa melihat itu. Nah, eh, pertemuan kali ini kita akan bahas. Mudah-mudahan nanti terbuka mata kalian ya, apa yang saya maksud itu ya. Dan bahkan sampai sekarang, sampai detik ini pun, ya itu tidak ada solusi yang paling memuaskan. Ya, ya bukan paling ya, memuaskan. Ya, secara fisik masih ada keterbatasan. Bahkan pada detik ini, masih ada keterbatasan. Ya, jadi menarik ya. Bayangkan kalau ada orang yang bisa menemukan metode yang tepat. Ya. Wow, begitu banyak itu potensi yang bisa kita lihat ya. Oke, ini sudah saya upload ya. Jadi kalian sudah bisa lihat sekarang. Sudah saya upload. Sehingga saya bisa mulai melihat materinya. Oke. Supaya kalian sambil melihat, sambil mencatat atau apa ya, silakan ya. Tujuan saya share duluan, begitu. Jadi waktu saya menjelaskan, kalian melihat materinya. Sudah? Sudah bisa dilihat? Ada? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Nah, kita akan bahas tentang definisi, mengukurannya bagaimana. Ya. Dan ada istilah resistivitas dan konduktivitas. Ya. Hubungan resistivitas, ya, porositas dan saturasi apa? Nah, ini yang penting resistivitas air formasi ya, atau air, terutama air formasi. Nah, faktor-faktor yang pengaruhi bulk resistivitas sebenarnya saya lebih bagus air aja lah, air. Nanti kita akan ke sini. Dan yang penting persamaan Archie dan yang saya katakan tadi ada yang disebut dengan low quality reservoir itu dari sini ada clay-nya, dan karena ada clay-nya selain ada problem atau ada tantangan terhadap resistivity-nya untuk bisa terlihat, ada tantangan lain. Apa kira-kira tantangannya?
Apa tantangannya? Hmm, penting sekali ini sebetulnya, ini ada benang merahnya ya. Clay, tantangannya permeability-nya rendah. Oke, zaman dulu kita tidak bisa produksi itu, ya, atau tidak ekonomis. Zaman sekarang ada teknologinya ini. Apa teknologinya namanya? Ada yang bisa jawab? Oh, salah, saya di copy ya. Saya tidak sebentar ya. Ada yang bisa jawab? Bentar ya, saya ini lagi. Apa kira-kira tantangannya? Teknologi? Kalau kita ketemu yang clay itu, ya, ini masa depan kalian. Ya, masa depan kalian salah satunya di situ. Jadi ada namanya resource of triangle ya. Jadi eh, bahwa yang reservoir yang yang semakin eh, low risk yang low quality tadi yaitu banyak banyak ya. Bentar, saya buka dulu. Hmm, saya salah salah buka file tadi. Nah, saya perlu coret-coret. Oke, sudah dijawab belum tadi? Ya, kalau low quality reservoir banyak clay-nya, permeability-nya rendah, ya, apa solusinya pada zaman sekarang ini? Apa? Apa solusinya? Menurut kalian apa? Hmm, Injeksi air, Pak. bagus Theo. Tidak si air. Batsifa, Pak, Te- Batsifa. oh, oh, Batseva, sorry, sorry. Batseva ya. Maaf. Oh, Batseva. Tiga orang kalian ya? Oke, injeksi air. eh Justru clay kalau kena air itu akan mengembang. Ya, ada yang lain lagi apa? Hmm, Penggunaan mikroorganisme, Pak. EOR ya, EOR ke clay sih kurang ya. Tapi untuk EOR memang ada microbial, microbial apa namanya? EOR namanya ya. Tapi it's okay. Coba yang tadi jawab, coba cat nama kalian ya. Cat nama kalian di situ ya. Nah, oke, baik ya. Tapi ada clue-nya ya. Itu sekarang yang betul-betul digalakkan itu di low quality reservoir dan banyak sekali di Indonesia. Bahkan dulu ada tiga perusahaan yang leading, Selam Bersih, Halliburton, dan Baker. Dan sekarang ada perusahaan dari China namanya Cosel. Ya, banyak nih sekarang. Mulai mulai berdatangan. Ya, jadi ada mirip tadi dengan Betseba ya. Betseba tadi ya. Betseba ya. Diinjek air. Ya, ada diinjek air tapi ada sesuatu. Dibiarkan dia sampai batuannya merekah. Ya. Setelah batuannya merekah, dimasukkan propan. Salah satunya, umumnya. Bisa jadi yang lain terjadi, tapi salah satunya itu dimasukkan propan. Apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Low salinity water flooding. Hmm, itu IOR. Bukan, Pak. IOR, tapi Itu. bukan Oh, bukan untuk ini ya. Jadi direkahkan. Batunya direkahkan. Namanya apa? Sangat populer ini. Oke, yang tadi menjawab silakan ya. Kalian tadi siapa yang jawab tadi? Eh, saya lihat tadi namanya. Oke, oke. Yang tadi menjawab IOR, Mayor siapa? Oke, jadi saya Pak direkahkan. Arifin, Pak. Arifin ya, ya kamu kirim ya ini ya meeting chat. Coba saya pengen sekali lagi, siapa tahu ada yang berhasil. Apa namanya teknologinya? Hmm? Kita rekahkan itu apa?
Oke, Arifin mana? Nggak ada. Oh, Arifin. Apa? Ayo, salah nggak apa-apa. Mahasiswa itu harus berani mengumumkan pendapat. Salah juga nggak apa-apa. Apa? Saya Pak, pengen tahu. maksudnya nama teknologi IOR-nya. Bukan IOR, dia teknologi untuk memproduksikan reservoir yang tight, ya, reservoir yang permeabilitasnya rendah, low quality reservoir. Jadi beda ya. Kalau IOR itu justru ya memang bisa semuanya, tapi IOR itu tidak harus low quality reservoir, dia bisa jadi reservoirnya baik tapi sudah mature ya, sudah lama reservoirnya ya. Hmm. Tapi kalau ini hmm, 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 ya. Hmm, hmm, ya itu. Jadi oke, saya akan aja ya. Namanya itu adalah hydraulic fracturing. Ya, hydraulic fracture. Ini future. Ya, mudah-mudahan kalian nanti ada mata kuliahnya nah, ini. Nah, futuring ya. Harusnya hmm, mungkin satu saat saya mau ini kalau ada yang mau ada yang mengajar ini ya. Tapi oke, kita masukkan lagi ya. Jadi kalian catat benar-benar ya. Hydraulic fracturing to future. Ya, karena yang semua reservoir yang tight itu ya yang dulu waktu pemboran pertama kali ditemukan ini tidak bisa diproduksikan ya ataupun ada minyaknya ada gasnya ada tapi kecil ditinggalkan. Zaman sekarang kita bisa produksikan dengan hydraulic fracturing. Nah, ada hubungannya dengan kita bicarakan sekarang ini ya. Pertama, zaman dulu bisa jadi dia tidak tersamar lah ya, tersamar sama ya. Itu pertama ya. Kemudian eh, yang kedua, walaupun dia ditemukan tetapi tidak bisa diproduksikan ya. Caranya dengan hydraulic fracturing. Nah, ada lagi sesuatu yang lain lagi ya. Hmm. Zaman dulu tidak bisa kita lihat karena ini kita tidak bisa kita lihat maksudnya apa? Nggak kelihatan ada oil gasnya, nggak kelihatan, nggak meyakinkan, ataupun sama tidak kelihatan, memang tidak kelihatan ya. Mhm. Zaman sekarang kita bisa melihatnya dengan teknologi baru. Kira-kira begitu. Karena apa? Semua karena clay. Jadi clay ini membuatkan dua hal ya, dua hal yang diakibatkan clay. Coba kalian catat ya. Ini penting sekali. Yang pertama ya, ini mengakibatkan apa? Mhm. Ya, menyebabkan resistivitas nilai. Kita kan bicara tentang resistivitas sekarang. Ya, ada dua hal yang disebabkan dia. Ya. Resistivitas rendah. Kalau rendah, nanti akan kalian lihat artinya apa? Tidak terlihat ada oilnya. Oil itu sederhananya resistivitasnya tinggi. Ya, ini rendah. Dan menjadi tight. Ya, tight. Istilahnya itu atau tight atau low quality. Ya, low quality tight itu istilah yang umum. Tapi sederhananya apa? Kalian udah belajar permeability porosity kan? Ya permeability dan porosity-nya rendah itu aja maksudnya ya. Maksudnya kira-kira begitu ya. Permeability, porosity rendah. Ya, tapi disebut sini low quality karena kalau kita nanti bicara rock typing ya ada lagi yang kita sebut dengan rock type ya. Jadi kualitasnya rock type-nya buruk. Ini semua karena clay. Ini yang kita pelajari sekarang. Nah, baik. Karena itu penting ya. Ini kalian belajar waktu SMA ya. Ada yang disebut resistance ya. Jadi kalau ada ohmmeter misalnya ya, kalian bisa lihat adalah di rumah. Ya, kemudian ada kuat arus, ya, ada voltage. Nah, kalian dapat ini, ya. Ini resistansi, ya. Nah, bukan ini, ya, resistivity, ya. Nah, ini bukan ini, ya. Jadi resistivity apa ini? Ya.
Jadi ini definisinya ini ya, kalau kita ada contohnya ini untuk satu ohmmeter ya, satunya satu ohmmeter, ini resistivity ya. Resistivity ini mencakup satu ya parameter atau eh, apa namanya besaran fisis ya, tapi dia harus ada dimensinya, harus ada per satu panjang lintasan tertentu lah. Itu contohnya ya. Jadi contohnya ini ada satu sampel, ini Bu Afifah lebih jago nih daripada saya, backgroundnya kan fisik. Bu Afifah lebih jago sebetulnya. Nah, nanti kalian tanya Bu Afifah ya. Jadi ini apa artinya? Ini resistivity itu ohmmeter, jadi penampangnya ini apa kuat arusnya per lintasannya ya, 1 meter contohnya ya. Penampang 1 meter persegi ya. Nah, ini resistivitas ini ya simbolnya tapi R. Ini jadi problem. Jadi kalau kalian mati SMA pasti nanti apa namanya akan terkecoh lah ya, harusnya jangan ini ya, tapi ya ini yang terjadi sekarang ya. R ini bukan apa, resistance yang telah kalian pelajari, bukan ya. Ini adalah resistivitas ya. Jadi kalian perlu panjangnya ini ya, misalnya ada balok ini, kemudian luas areanya ya yang tegak lurus terhadap jalur aliran listrik ya. Ini meternya. Nah, contohnya begini. Jadi alatnya ini ada core holder. Kemudian ini ada core holder, tahu ya. Jadi ada core dimasukkan ke dalam satu apa namanya silinder lah ya, silinder yang apa yang sudah kalian ukur luas areanya dan panjang core-nya kalian tahu ya. Ini ada LCR meter contohnya ya. Nah, kemudian kalian ukur lah ya. Jadi apa nanti yang kalian dapatkan voltase dan kuat arus kan ya. Nah, kalian dapatkan itu. Tapi per penampang dan ini tertentu ya, panjang core tertentu ya, sederhana itu. Nah, alat ini bisa digabungkan dengan ingat pengukuran capillary pressure. Jadi ini ada nanti bisa digabungkan ya, ini ada kontak di sini didesain jadi bisa sekaligus ya capillary pressure dan resistivity. Nanti bisa seperti itu. Nah, ini contoh resistivitas material dan formasi ya. Jadi ini ada marble tinggi sekali ya, quartz tinggi ini 10,12 sampai 10,14 ini kalian lihat ya. Petroleum sekian ya resistivity-nya. Air, tapi air yang tidak ada garamnya ya, tidak ada ion-ionnya, ion-ion garam ya. Itu bersama dengan petroleum ya, distilled water ya. Salt water ini lebih umum. Ini yang kita temui, bukan ini ya, bukan ini. Kursor saya kelihatan ya? Saya begini-begini kelihatan? Iya, Pak, kelihatan. Terlihat ya. Nah, kalian tahu bukan yang ini ya? Bukan yang apa ini yang kita hadapi nanti ini. Ya. Oke. Jadi ini misalnya per apa salinitas tertentu 2003,4 ya. Namanya apa namanya 10.000 sekian, 20.000 sekian ya. Ini pada 15 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan formasi? Ya, clay itu sekitar 210. Kalau sand tapi ada salt waternya 0,5 sampai 10 dan seterusnya. Nah, begitu ada oil bisa sampai 1000-an. Tight limestone bisa sampai 1000-an ya. Nah, jadi kalian lihat ini ya. Oke. Nah, kemudian kalian baru lihat ya, artinya kalau ada alat resistivity meter atau apapun alat yang bisa mengukur resistivitas ya, dalam satuan ohmmeter, kalian bisa memperkirakan ya di mana ada minyaknya. Nah, lihat ini ya, degree-nya sampai sebesar ini ya, dan di mana isinya air. Setuju ya? Setuju kan ya? Ya. Nah, suatu batuan itu adalah komposisi dari berbagai macam mineral, fluida di dalamnya, ya, dan tipe-tipe batuannya. Ya. Nah,
Jadi ini ada clay, misalnya clay atau shale, dia kecil sekali, cuma sekian. Ya. Nah, hmm, nah itu jika bercampur dengan minyak, ya ini akan bisa mengurangi nilai resistivitasnya. Oke. Nah, ada prinsip conductivity, ya, konduktivitas. Ya. Jadi konduktansi istilahnya ya itu Siemens satuannya. Resistansi itu 1/konduktansi saja. Ya. Jadi kalau ohm di sini 1/, atau 2 ohm jadi setengah Siemens. Ya. Resistivitas 1/konduktivitas. Ya. Jadi kalau 2 ohmmeter setengah Siemens per meter. Nah, kenapa kita bahas konduktivitas? Karena ada peralatan tertentu yang didapatkan itu justru conductivity. Itu satu. Jadi bisa saja yang diukur resistivity atau conductivity. Ya, berbeda-beda setiap peralatan. Nanti kalian belajar di analisa langsung. Nah, kemudian satu ya. Maaf, sebentar ya. Oke, sudah. Kemudian tadi sampai di mana? Oke, konduktivitas ya. Nah, konduksi jadi begini ya. Jadi ada sesuatu yang harus kalian pahami. Kita bicara tentang resistivitas sekarang ya. Jadi adanya ion-ion dalam air, natrium dan seterusnya itu ya. Ini menyebabkan adanya konduksi tersebut. Artinya apa? Banyaknya konsentrasi, banyaknya ion-ion ini, ya, ketayan-ketayan atau anion ini, inilah yang akan mempengaruhi resistivitas. Itu satu. Ya, jadi ingat, artinya apa ini? Kalau kita bicara ini, salinitas. Ya. Ini artinya kita adalah kesalinitas. Ya, part per million. Nah, kemudian, clay ini yang jadi masalah. Ya, ini dapat meningkatkan konduktivitas. Oke, jadi dua hal ya. Ini salinity dan clay. Itu dua itu, tolong diingat ya. Nah, kemudian ini contohnya ya, ini harusnya lewat. Nih, kalau ada air asin, air tawar, minyak gas, sederhananya ini bagaimana nih resistivitasnya? Ya, tentu saja semakin ke kanan, ya kalau minyak gas resistivitasnya tinggi. Nah, ini yang kita cari. Berikutnya, konduktivitas semakin ke kiri, air asin ini yang semakin tinggi konduktivitasnya. Ya. Nah, sehingga sekarang konsepnya begini, ya, kalian tidak perlu belajar apapun, ya, kalian sudah bisa mencari minyak dan gas. Ya, kenapa? Artinya karena tadi semakin ke kanan ini semakin tinggi resistivitas, kalau batuannya sama, tapi isi fluidanya berbeda, ya, minyak dan gas resistivitasnya lebih tinggi. Ya, demikian juga, ya, jika batuan yang sama isinya air, konduktivitasnya lebih tinggi. Ya, jadi sederhana ya, resistivity tinggi yang kita cari. Oke, saya tanya sekarang cross check. Kalau kita mencari oil and gas, apa yang kita dengan resistivitas yang kita cari apa? Nilai resistivitas yang tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi hubungannya sekarang ini dia, ini ada sedikit permainan.
Mudah-mudahan kalian masih kuat ya. Kita bermain-main sedikit dengan konsep ya. Jadi ada hubungannya antara resistivitas, porositas, dan saturasi. Ya, ada hubungannya. Tentu saja ya, kalian lihat di sini kalau ada satu kubus ya, yang saya isi air ya, kemudian ini kubusnya kosong diisi air nih ya. Nah, kemudian kubus itu saya isi ya butir-butir pasir sampai penuh. Ya. Dan yang terakhir kubus kemudian saya manfaatkan ya kubus itu ya, sehingga nilai porositinya 20%. Ya, dan kubus yang sama tadi dan sudah diisi oleh air tadi ya, ini saya isi ya selain dengan air dengan hidrokarbon. Ya. Ada 3 hal. Resistivitinya lebih besar, semakin besar ke kanan tentu saja ya. Setuju ya? Karena ini kan ada air saja. Setuju ya? Air aja. Ini ada batuannya. Kalian lihat batuan lebih resistif kan ya? Naik resistivitas. Dan kemudian ada batuan plus ada hidrokarbonnya. Lebih tinggi lagi. Ya. Nah, fenomena ini bisa kita tangkap. Ya. Jadi yang sebelah kiri. Ya. Yang sebelah kiri ini yang kita sebut RW. Ini penting sekali. Resistivitas air di dalam formasi. Ya, tentu saja ini porosinya berapa? Ya, 100%. Karena apa ya? Nggak ada butirnya. SW-nya berapa? Ya, 100% isinya air semua. Ya. Ini adalah apa yang disebut dengan RW. Ya. Nah, kemudian setelah itu ini kita isi oleh apa namanya butir-butir pasir kan ya. Nah, kemudian porositinya menjadi 20%. Nah, tetapi ini isinya kan tadi air. Ya, jadi air masih tetap 100% isinya air semua. Nah, ini yang kita sebut RO. Ya, RO. RW, 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 RO. Ya. Ini RW, ini RO. Dan ini penting sekali. Yang pertama ini penting sekali. Ini apa namanya cuma gini saudara, ini saya ada satu kerjaan ya, ini kita lagi mau evaluasi RW. Ya, RW-nya berapa nih sebenarnya? Menantang sekali ya. Tapi satu nilai ini akan mempengaruhi interpretasi lo untuk seterusnya. Ya. Jadi air ini resistivitasnya itu adalah RW. Ya. Nah, kemudian ada batuan yang isinya butir-butir pasir tanpa mineral lempung loh ya. Karena apa? Kalau ada mineral lempung, clay beda lagi ya. Tadi kan dikatakan clay itu kan ini apa namanya menambah konduktivitas. Jadi merusak apanya konsep kita ya, ini tanpa clay ya. Nah, ini ya RW. Jadi isinya apa? R. Ya. Nah, kalau ini fenomena ini kita ganti-ganti nilai porositinya itu bisa ditangkap. Ada yang disebut faktor formasi. Itu pertama ya, yang kita bahas. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada satu kubus yang sama ini kita isi dengan hidrokarbon. Ya kan? Hidrokarbon ya. Porositinya sama ya, namanya kan ini hanya melanjutkan saja dari yang sebelah kiri ke kanan ya. Tapi sekarang saturasi airnya menurun. 80%-nya apa? Hidrokarbon. Nah, ya. Jadi hubungan antara RO ya dan perubahan hidrokarbon ini kita bisa tangkap lewat persamaan saturasi. Dan yang terkenal contohnya adalah RG. Ya, contohnya adalah RG. Ini saya perbaiki lagi ya. Supaya lebih ini contoh RG. Ada yang lain? Ada, ya, tapi ini supaya nanti kalian mengerti sejarahnya lah. Ya. Oke, ini contohnya RG. Ya, dan ini supaya lebih jelas lagi mineral lempung itu atau disebut clay lah ya. Jadi ini clay ya. Ini menarik ini kalian dari petrofisika nanti ke Wheelock ke bawah semua nih. Saya berharap satu saat saya lebih banyak latihan ya.
sebenarnya. Oke. Nah, setelah itu, oke kita lah lewati aja lah. Oke. Nah, tadi kan penting ya untuk tahu reaktivitas air. Nah, itu eh, bagaimana cara menentukannya? Ya, yaitu dikontrol oleh konsentrasi ion-ion. Nah, tentu saja ya tipe-tipe ion, valensi ionnya, temperatur itu berpengaruh. Ya, jadi temperatur, konsentrasi ion-ion, tipe ion. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Ya, kita ambil water sampelnya, air formasi itu jika dapat, dan kita ukur di alat resistivity meter. Sesederhana itu. Ya, tetapi problemnya, ya, waktu kalian melakukan pemboran, itu ada invasi lumpur. Ya, lumpur umumnya dibuat dari water based mud. Tahu kan ya, water based mud. Jadi mud untuk pemboran kan water based mud. Nah, lumpur-lumpur itu mengalami apa namanya? Ada yang disebut invasi, mud invasion. Apa itu mud invasion? Jadi air ya yang ada pada lumpur tersebut masuk ke dalam formasi. Ya kan? Airnya masuk ke dalam formasi. Nah, sehingga waktu kalian ambil sampelnya, ya, kalian ambil sampelnya itu tidak mencerminkan nilai reaktivitas formasinya. Jadi tidak semudah itu. Ya, itu satu. Cara lain bagaimana? Cara lain ada database yang dibuat ya oleh satunya oleh Selam Bersih. Jadi mereka punya database, mereka melakukan penelitian dengan NaCl ya, NaCl. Nah, kemudian ya itu kalian bisa gunakan dari air formasi contohnya ya, data-data air formasi, water sample waktu produksi ya. Kan ada tuh ppm-ppm-nya. Kalian bisa perkirakan atau ya diukur aja dengan resistivity meter. Tapi kita ada sesuatu di sini karena ada datanya, ya ada datanya, ya. Jadi dengan selam bersih atau generic equation, ya. Nah, kemudian dari data NaCl tadi, karena selam bersih menggunakan NaCl, contohnya ya, kurvanya namanya Gen 4, Gen 4, Gen 5 itu nanti ada kurva-kurva tertentu lah ya. Nanti kalian akan bahas itu di mata kuliah analisa log sumur ya. Kita akan berikan kurvanya. Atau persamaan ARPS, kita bisa mengukur resistivitas pada suhu berapapun. Jadi kita ukur pada temperatur permukaan, kita bisa mengukur pada temperatur reservoir. Nah, kemudian cara terakhir log analisis, ya bisa picket plot atau ada juga SP, ya, atau spontaneous potassium log, ya, SP spontaneous ya, spontaneous potential ya, log. Ini bisa juga. Oke. Nah, ini contohnya kurvanya ya. Jadi mungkin dari data ini apa tuh namanya? Oh ya, mohon maaf kita istirahat sebentar bisa ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, sebentar ya, sekitar 10 menit ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Maaf ya.
Absen ya. Waduh, di Unpad.
Oke, kita terus lagi ya. Jadi, halo, masih di sini? Masih, Pak. Oke, ya. Jadi ini ada contoh ya, ini contoh dari data dari selam bersih dari berbagai pengukuran laboratorium ya. Cepat sekali. Jadi pertama mereka menggunakan NaCl ya, NaCl. Nah, kemudian total solid concentration dan kemudian nanti akan ke restivity ya. Tapi ini multipliernya. Jadi ada multiplier ya. Akhirnya nanti ke restivity ya. Bentar. Nah, akhirnya nanti ke sini ya. Jadi pada temperatur sekian, oke, NaCl concentration sekian ya, kita dapat restivity-nya. Dengan berbagai temperatur tentu saja ya. Dan ini terlihat ya untuk NaCl tertentu ya, ppm tertentu ini dia. Ya, kita lihat seperti itu ya. Jadi temperatur restivitasnya ya. Temperatur semakin tinggi, kemudian ini nilai restivitasnya seperti ini ya. Nah, jadi mereka punya database seperti itu. Jadi NaCl kira-kira multipliernya seperti apa kalau yang lain ya. Jadi misalnya ini ya. Ini kalau dia Na dan Cl, ini misalnya sulfat misalnya, atau asam ini karbonat ya. Nah, kalau ketemu karbonat dan seterusnya, ini kita bisa melihat perbedaannya. Jadi kita tentukan aktivitas air formasi dengan konsentrasi padatan. Jadi ini ada kalsium ini sekitar 460, kemudian SO4 1400, NaCl 19.000 ppm ya. Ini untuk suhu 75 degree dan 200 degree Fahrenheit ya. Nah, kemudian total konsentrasi padatan ini sekian. Kalau kita hitung ya, 460, 1400, 19.000 itu 20.860. Oke. Nah, kemudian ini penentuan konsentrasi larutan setaranya seperti apa? Ya, jadi karena kita dapat 20.860 ppm pada suhu X, ya, ini ada, ya, dan ada faktor pengali dari setiap padatannya ini kita lihat ya, ini kan ada Ca, SO4, ya. Nah, inilah kita gunakan ya untuk faktor pengalinya. Oke. Nah, sehingga kita dapat dari total konsentrasinya 20.000 itu ternyata setara hanya 20.860 setara hanya 20.000. Oke. Nah, kemudian ini multipliernya ya. Ini CO3, SO4, K dan seterusnya, CaMg dan seterusnya ini ya. Ini adalah konsentrasi, solid concentration-nya dan multiplier. Ini ada contohnya ya, tabelnya itu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan konversi ini ya. Jadi multiplier sebagai fungsi dari salinity ya. Nah, salinity. Ya, ini bisa juga kita menggunakan ini ya. Jadi multiplier sebagai salinity itu lebih cepat mungkin ya. Kalau kalian membuat coding terutama ya. Nah, kemudian ini penentuan resitivitas larutan berdasarkan konsentrasi dan suhu. Ya. Jadi tentukan konsentrasi ppm pada suhu Y. Nah, suhu Y ditentukan konsentrasinya 20.000 tadi kan ya. Dan pada suhu X ya, kemudian perpotongannya dalam grafik berapa? Jadi 20.000 pada 75 itu 20.000 ppm, 75 itu 0,3 contohnya ya. Oke. Nah, kita dapatkan begitu. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk reservoir bagaimana? Ya sudah, kalian lihat lintasan 20.000 ini saja di reservoir berarti di 200 misalnya 200 berapa ini? 200 derajat Fahrenheit. Ya, kita dapat nilai yang di reservoir. Ya. Jadi kurva ini membantu kita untuk melihat resistivitas pada berbagai temperatur. Ya, sebenarnya kita bisa menggunakan ARPS equation. Ya, ini persamanya seperti ini. Ya, simple sekali.
Tetapi yang penting dari data ini apa? Jadi ada nilai resistivitas NaCl ya untuk setiap ppm. Bayangkan, ini dari pengukuran yang sangat ekstensif, ini banyak sekali pengukurannya ya. Banyak sekali pengukurannya. Jadi itu. Nah, kemudian setelah itu kita ukur ya. Berapa dengan persamaan ARPS bisa kita ukur. Jadi untuk 200 degree Fahrenheit dia 0,119 ohmmeter. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas batuan apa saja? Nah, ini adalah resistivitas air formasi, ya, porositas tentu saja, litologi, geometri pori-pori, derajat sementasi, dan tipe dan jumlah mineral lempung. Ya, benar mana? Ya, oke. Oke. Nah, ini latar belakangnya ya. Jadi ini dimulai di tahun 42, sebenarnya sudah cukup lama ya. 42. Oke. Ini ada porosity, ini faktor resistivity formasi ya. Faktor resistivity formasi itu apa? Jadi kita lihat ini ya, ada yang disebut formation resistivity factor yang tadi ya. Ternyata ya, ini dari percobaan ini di Gulf Coast, ini di Louisiana ya, Bellevue, Louisiana, dan ini Gulf Coast ya. Jadi ini formation resistivity factor, kemudian ini apa? Ini adalah RO dibagi RW. RO itu apa? Resistivity batuan ya. Ketika semuanya terisi oleh air ya. Kemudian RW apa? Resistivity dari airnya yang mengisi batuan tersebut ya, yang mengisi batuan tersebut. Nah, ini resistivity dari batuan terisi air, kemudian resistivity batuan tersebut. Nah, kemudian ini ada F faktor formation ya. Formation resistivity factor itu adalah rasio antara RO dan RW ya. Jadi RO itu kan diisi oleh batuan batuan ya, setiap batuan diisi oleh air saja, isinya air saja ya. Jadi ini pengaruh dari batuan. Nah, mereka menyebutnya ini ada faktor F, itu fungsi ternyata berhubungan dengan porositas loh. Dia berhubungan dengan porositas pangkat 1/m ya. Jadi ini Archie menemukan di alam ini ya, ini permeabilitas tapi ini porosity ya. Ketika diplot ya, formation resistivity factor ini kita plot, di alam ini ada keteraturan ya. Di alam ini ada keteraturan. Kalian lihat ya, ada keteraturan di alam ini. Oke. Nah, kemudian setelah terlihat di sini ada keteraturan ini di alam ini ya. Nah, ini akan ditangkap oleh Archie. Ya, ini akan ditangkap oleh Archie. Ya. Nah, kemudian di bawah ini, ya, ini ada juga di lapisan lain. Ini Louisiana, Bellevue, Louisiana, dan ini Gulf Coast. Ini Gulf Coast, dan ini Bellevue, Louisiana. Oke. Oke. Nah, ini yang terlihat ya. Jadi ini persamaan Archie pertama ya. Jadi disebut faktor formasi atau formation factor. Nah, jadi ini F faktor formasi itu apa? Itu ada RO tadi ya. Jadi diambil dari berbagai macam sampel dan diisi oleh air saja dengan resistivity sebesar RW ya. Nah, ketika ini diplot, F ini diplot ya, faktor formasi diplot terhadap porositas, itu ada keteraturan.
Kita lihatnya ada keteraturan ya. Ini ada keteraturan ya. Oke. Nah, kemudian ini eh, kita lihat ini ya. Jadi kalau kita plot ini, ya, ini akan menyentuh suatu nilai A. Ya, nilai A itu apa? Nilai F saat porositinya sama dengan satu. Ya, saat porosity sama dengan satu itu A. Ya, itu ada nilai A. Ya. Nah, ini A-nya. Nah, kemudian ini slope-nya ini adalah M-nya. Ini ada yang bertanya ya? Ayu gimana? Iya, Pak. Mhm. Pak, saya mau tanya, situ kan ada bilang kalau A itu sama dengan nilai F saat porositas sama dengan satu. Mhm. Terus, apakah ada batuan yang dia punya porositas itu satu, Pak? Oh, bagus sekali itu. Bagus sekali pertanyaannya. Oke. Ya, tentu saja tidak ada batuan porositas sama dengan satu ya. Ayu, bagus sekali. Coba namamu di chat ya. Tapi ini eh, hanya sebagai kita mendapatkan persamaan ini. Karena nanti A ini, ya, A ini bagus sekali pertanyaannya. Ini akan kita gunakan untuk persamaan Archie. Ya. Jadi bisa saja itu bisa saja bentuknya seperti ini. Ya. Ya, begini ya. Ada datanya mungkin berbeda ya. Dia bisa ke sini. Ya, ya kan ya? Nah, jadi ini hanya sebagai tidak ada arti secara fisiknya, ya. Tapi A itu suatu parameter untuk persamaan Archie. Nah, disebut juga AMN, ya. AMN. Oke, kamu tolong diberikan namamu. Saya sebentar ya, saya ada sesuatu sebentar. Tolong dicat ya, nanti saya lanjutkan lagi. Maaf, Ya, maaf itu, sebentar Pak. ya. Argo. Oke, terima kasih tadi pertanyaan bagus tuh. A itu, wah itu apa ya? Itu malah jadi perdebatan sekarang ya. Hmm.
Ini mungkin pertanyaannya sederhana, tapi sampai sekarang pun itu ada dua mazhab, ya, ada dua mazhab. Oke, kalian bisa lihat nanti ya, ada dua mazhab. Mazhabnya apa? Oke, jadi begini. Oke, jadi yang pertama, mazhab pertama, bahwa semuanya itu harus nilainya itu A itu adalah sama dengan 1. Mazhab pertama mengatakan begitu. Make sense apa enggak? Make sense ya. Karena RO itu kan apa? RO itu kan batuan, resistivitas dari batuan diisi oleh air, setuju ya? Dan ini menangkap ya, ini menangkap bahwa setiap ada porositinya semakin kecil, ya, itu resistivitas semakin naik kan? Setuju nggak ya? Coba kalian bayangkan ya. Oke, ini kan menangkap itu. Jadi porositinya makin kecil, makin banyak apa namanya? Ya, semakin kecil porositinya artinya bagian dari matriks batuannya semakin banyak kan ya. Bagian matriks batuannya semakin banyak, ini semakin kecil, resistivity semakin tinggi. Kenapa? Karena unsur dari batuannya semakin meningkat. Setuju ya? Nah, sehingga seharusnya semuanya itu ketika porosity 0, porosity 1, ya, ketika semuanya itu adalah air, ya, ini RO sama dengan apa? Seharusnya. Kalau semuanya air, RO sama dengan apa? Oke, RORW apa ya? Itu agak sedikit balik lagi ya. Nah, sedikit balik lagi kita. Oke, RORW apa? Nah, ini ya, ini RW itu adalah airnya. Ya, jadi kubus ada airnya. Kemudian RO ini adalah pasir-pasir ya, apa namanya, batuan ya, batuan dengan isi air. Ya, batuan dengan isi air, ya. Nah, jadi ada unsur batuan dan air di sini dua, ya. Matriks batuan dan air. Nah, semakin banyak unsur batuannya, tentu saja batuan kan kalian lihat tadi ya, batuan dengan air perbedaan resistivity-nya gimana? Ya, lihat ini, ya. Ya, kalau dia misalnya quartz ya langsung sekian ya, besar sekali ya. Nah, kalau air ya semakin tinggi fraksi batuannya harusnya resistif semakin tinggi kan ya, setuju ya? Oke, bisa diikuti. Jadi ini yang mau ditangkap ya, unsur batuannya meningkat itu faktor formasi ya meningkat ya, itu disebut faktor formasi, ya. Oh, Pak, jadi kalau porositasnya itu 1 berarti RO itu sama dengan RW yang tadi. Betul sekali, bagus sekali. Ada yang mazhabnya begitu. Nah, bagus sekali. Siapa kamu tadi? Siapa? Ayu, Pak. Ayu ya, bagus sekali kamu. Ayu ya. Jadi ini RO sama dengan RW sehingga F-nya berapa? 1 kan ya. Nah, tapi kalau kalian lihat di buku-buku di mana-mana, kalian lihat banyak orang sampai detik ini, ya, ini yang mengatakan A tidak sama dengan 1 karena nanti trennya bisa berubah gitu ya. Jadi kalau dia mau lihat ini sepertinya batuan-batuannya itu menjadi apa namanya tren lainnya ini tidak menuju 1, sehingga nanti bisa dia di bawah ini. Datanya kok bisa begitu? Ya. Kok bisa begitu? Ya. Nah, itulah yang masih menjadi perdebatan bagi kita ya. Mau milih yang mana? Dua mazhab. Ya. Kalian bisa ikuti A yang sama dengan 1, itu lebih sedikit orang yang mau seperti itu, atau A tidak sama dengan 1. Ya, umumnya lebih banyak mengikuti A tidak sama dengan 1. Jadi sesuai dengan data, ya, sesuai dengan datanya. Ada yang mengatakan dikarbonat 0,7, 0,8 dan seterusnya, ya. Ada yang seperti itu. Oke. Nah, itu latar belakangnya faktor formasi atau formation factor. Nah, kemudian ada yang lain lagi, ya. Ini adalah apa yang disebut dengan saturasi, ya, saturasi. Jadi kalau ini bedanya apa? Jadi ini bedanya apa? Kalian bayangkan ya, ini ada core, ya, ada core.
Oke. Nah, kemudian dengan porosity berbeda-beda kan ya. Ya, satu misalnya di dua, ya, porosity tiga, porosity empat, ya. Jadi porosity satu, dua, tiga, empat atau ada lima ya. Lagi porosity lima. Oke. Porosity empat ini lima. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Nah, ini kan membentuk trendline akhirnya. Kalian dapat F ya. Kemudian ambil satu core di sini. Ini taruhlah core 1 ya. Core 1, core 2, dan seterusnya ya. Ini kalian ambil. Ya, kalian ambil. Nah, kemudian nah, di core 1 ini saya masukkan ke core holder. Saya masukkan ke core holder. Ya, core 1 ya. Kemudian saya injeksikan nih. Ya. Ini saya injeksikan oil. Saya injeksikan oil. Oke. Nah, kemudian setelah itu akhirnya kan saturasinya pertama kali 100% ya. Nah, nah 100% diukur artinya. Ya, persen diukur arti, resistivity-nya. Oke. Nah, kalian lihat nih ya. Kemudian kalian inject oil. Nah, ukur resistivity-nya. Inject oil, ukur resistivity-nya. Inject oil, ukur resistivity-nya. Ya. Nah, ini dilakukan tahun 38, udah melihat loh. Kok bisa ada keteraturan ya di alam ini? Ya. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kemudian oh ini tahun 38. Ini pertama kali 37 nih ya. 37 yang ini. 38 diulang lagi untuk core yang lain ya. Jadi ini yang mereka kalian lihat ya ini ya. Jadi inject oil ternyata ada keteraturan ya. Nah, kemudian ini diteruskan lagi ya tahun berapa ini? 38, 36, hampir 30 sekian ya. Semuanya ini empat-empatnya ini mengatakan bahwa ada hubungan ya antara S dan SW, saturasi dan resistivity. Ya, ada hubungannya. Ada hubungannya ya. Nah, kemudian oke, ya. Nah, kemudian ini setelah selesai ya. Setelah selesai ini oke, tadi ya. Kalau kalian lihat ini, ya ini ditemukan oleh Archie ya. Archie dia melihat ya bahwa ya dari situ ya ternyata dia melihat sesuatu yang lain ya, suatu keteraturan itu. Nah, ada yang dia sebut dengan itu resistivity index ya, resistivity index ya. Nah, resistivity index ya. Nah, ini di sini dia RO ya, RO per R ini ya. Nah, RO per R ini. Oke.
RO per R ini ya. RO per R ini. Terus, oke. Ini RO per R kan ya. Ini adalah resistivity index. Ya. Terus, nah, orang menyebutnya akhirnya menjadi resistivity index ya. RO per R. Oke. Dan kalian lihat ada keteraturannya di sini. Ya, ada keteraturannya. Ya. Nah, jadi ada dari berbagai macam data ya, tipe-tipe sandstone di sini. Ya. Kemudian ini ada apa nilai salinity-nya ya untuk oil atau gas oilnya apa. Ini menggunakan CO2 oil, porosity-nya ya 0,4, 0,2, 0,45 ya. Ini membentuk suatu keteraturan ya. Nah, inilah persamaan yang disebut persamaan Archie tadi. Nah, jadi saturasi ya itu ya. Kalau dilihat di sini itu fungsi dari apa? RO per R ya. Jadi resistivity R ini ya, resistivity batuan yang isinya apa? Isinya batuan dan ada hidrokarbonnya kan ya. Ya. Itu kan ya. Nah, ini bisa ada kalian lihat ada hubungannya ya. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kemudian ini kalian lihat ya. Jadi ini S sama dengan RO per R kan ya. RO per R. Nah, RO per R. Nah, RO ini adalah apa? RO ini tadi bisa kita hubungkan dengan yang sebelumnya, yang formation factor tadi. Ya. Ingat ya, itu kan formation factor kita dalam melihat sesuatu tuh. Nah, bentar ya. Oke. Ya, tadi formation factor. Oke. Ingat ya, ya. RO F ini ya, formation factor itu RO dibagi RW. Oke. Nah, dia temukan bahwa ini di alam ini seperti ini. Ya. Jadi, nah ini RO per RW, apa namanya? F itu kan RO per RW ya. Jadi ini bisa dilihat, ini F RW. Oke. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada core, tadi ya, ada core, tadi udah kita gambar ya core-nya ya. Dan ada core, oke, ya. Kemudian di core itu kita inject oil, ya, kita inject oil di core itu, ya. Dan akhirnya apa? Saturasi waternya kan menurun. Nah, semakin banyak oil yang kita inject, ya, itu akan semakin tinggi nilai RI ini, resistivity index. Resistivity index itu apa? Itu rasio dari RT. RT itu apa? Ya ini setiap saat core itu kita inject dengan oil, ya, kemudian saturasinya berubah. Jadi kita mengukur RT-nya. Jadi RT itu adalah nilai resistivitas dari core sampel yang diisi oleh air dan oil. Itulah kira-kira. Ya, itu adalah RI. Jadi RI, RT per RO. Ya. Nah, kemudian kalau kita plot, kita mendapatkan ini yang disebut dengan N. Ya, yang disebut dengan N. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada persamaan saturasi Archie ya. Jadi kita lihat tadi ya, ini akhirnya yang kita gunakan saat ini. Ya, ini kita gunakan saat ini. Ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat ya, jadi ini ada F, faktor formasi, ini ada resistivity index. Ya. Nah, untuk faktor formasi ini ada RO, RW. Ya. Nah, kalian lihat ya, ternyata faktor formasi, ya, ini dengan apa? A dan porosity. Kita dapat porosity lah, ada hubungan dengan porosity tadi ya. Kalian ingat ya bentuknya ya. Jadi ini F. F itu apa?
Ya, kalian ukur dari setiap core, ya, porosity tertentu, kalian ukur RO-nya. Ya, ukur. Oke. Nah, kemudian begini, ya, pada setiap porosity tertentu, dan yang di terakhirnya di 1, ya, dan ini pada saat F sama dengan 1, ini adalah A, ya kan ya? Nah, kemudian ada beberapa, setiap ada perubahan porosity lebih kecil, fraksi batuannya meningkat, gitu kan ya? Nah, kalian dapat ini kan ya? Ingat ya? Oke. Nah, ini adalah M. Oke. Berarti kalian dapat itu ya? Kalian dapat itu. Jadi A dan M kalian dapatkan, ya. Nah, salah satu core, ini di 1, jangan. Ini salah satu core, kalian ambil. Ya, core kalian ambil. Ya. Core kalian ambil, kemudian kalian ukur. Ya, di laboratorium, di dalam core holder, tapi ada perbedaannya sekarang. Ya, dari SW sama dengan 1. SW sama dengan 1, ya. Oke. Nah, itu kemudian ini apa namanya pada apa namanya sama dengan 1, ini ada disebut resistivity index ya, RT per RO. Jadi RT itu apa? Resistivity dari batuan itu yang ada hidrokarbonnya kan ya. Itu kan ya. Nah, ini kalian dapat ini berbagai macam SW ya, ternyata dia pada logaritmik tadi kalian lihat ya, itu membentuk satu slope N. Nah, inilah N. Ya. Sehingga sekarang kalian lihat ini ya. Ini persamaan Archie. Ya, persamaan Archie yang kalian dapatkan. SW pangkat N AMN. MN ya, dari yang sejarahnya tadi itu ya, kita bicarakan tadi. Nah, kemudian ada RW. RW apa? Ada yang bisa jawab nggak? RW apa? Apa? Resistivitas apa? Ya, resistivitas air yang ada di dalam batuan itu. Ya. Kemudian ini apa? Porosity ini apa? Coba yang tadi jawab chatnya, kasih chat namanya ya. Ini apa nih? Ini porosity apa ini? Porosity dari apa? Dari batuan yang pada posisi kalian tahu RW-nya dan batuan pada posisi kalian tahu AMN-nya. Setuju ya? Setuju kan? Oke. Nah, RW ini kan tadi kan kalian sudah tahu ya, itu di dalam batuan ya. Nah, inilah. Ini hanya satu angka, ini hanya satu angka untuk satu formasi, satu angka untuk satu formasi, dan tantangannya ini. Di setiap kedalaman, ya nanti kalian belajar dengan mata kuliah analisa log ini, kita menggunakan well-log. Ya. Jadi menggunakan well-log, ada yang namanya, kalau RT ini resistivity log. Resistivity log. Oke. Nah, kemudian kalau yang satunya lagi, porosity, ini porosity log. Oke, porosity log. Jadi ada resistivity log, porosity log. Oke. Nah, porosity log ini ada macam-macam aja. Ini ada macam-macam ya. Ada NPy, Robi, dan Sonic ya. Disebut juga DT. Ya. Jadi berdasarkan neutron, berdasarkan density, ya, dan berdasarkan Sonic. Ada 3, NPy, Robi, neutron, DT. Ya. Nah, jadi ini alat log, 2 ini alat log, AMN ini dari core. Nah,
RW dari mana? Yang dalam formasi itu tadi yang kita bicarakan. Ya. Yang pertama, kalian produksikan ya dari formasi. Kalian produksikan dari formasi. eh, Kalian produksikan dari formasi. Nah, kemudian kalian ambil sampelnya dan kalian ukur di permukaan. Itu RW. Hmm. Oke. Nah, kemudian hmm, ada yang disebut RT dari resistivity log kan. Kalau yang ini porosity log, ini dari porosity log ya. Nah, jadi ini ada breakthrough di dalam industri kita ya. Ketika Archie menemukan ini di saat bersamaan, setelah saya cek ya, itu Schlumberger menemukan peralatan logging tool pertamanya ya. Kita cek dulu ya, Schlumberger. Oke, Schlumberger first invention resistivity log ya. Yang kaya yang sekarang apa yang berhasil itu si ini Schlumberger yang terkenal dia jadi perusahaan. Archie nggak ada perusahaannya. Archie ya dipakai aja perusahaannya, tapi dia nggak dapat apa-apa dari situ ya. Jadi ini ya di saat bersamaan tadi Archie tahun berapa itu? Coba kalian cek. Archie kan tahun berapa dia papernya itu? 42 ya. 42 ya. Nah, ini dia pertama kali alat logging tool ini ya. Nah, ini dari segi sebelumnya malahan dia. Oh, wow. Sebelumnya ya, saya salah, sorry. Jadi Archie kan 42 itu ya, 42 bayangkan Archie 42 ya. Hmm. Ini namanya Conrad Schlumberger. Ini kalian tahu perusahaan Schlumberger tahu nggak? Tahu. Iya, Pak. Hmm. Jadi dia di tahun 1910-an dia pertama kali ternyata ya. Oh iya, iya benar tahun 1910-an kan ya. Nah, Conrad dan saudaranya namanya Marcel kan. Nah, kemudian pertama kali dia alatnya itu 1920 ya. Nah, bayangkan ini ya. Nah, kemudian tahun 93 ini dipakai di industri. Oh, begitu ya. Nah, setelah itu barulah tahun 42 Archie masuk. Ya, Archie masuk. Zaman dulu ya nggak ada persamaan Archie, begini aja udah. Resistivity berarti ini ada oilnya, ada gasnya yang tinggi-tinggi gitu ya. Dengan sederhana itu konsepnya ya, resistivity itu ya. Nah, tapi Archie bisa membuat itu ya. Hebat sekali Archie ya. Artinya resistivity bisa kita itu kehebatan manusia ya kalau kita pikir ya. Coba ya, kalian pikirkan ada orang yang berpikir seperti itu dan terbukti di alam kan? Kalian melihat itu kan terbukti di alam itu. Oh, ini persamaan Archie. Persamaannya dibuat dari data-data ya, lihat di alam nih. Hebat sekali manusia itu ya. Nah, ini. Ini pertama kali Archie menemukan di Gulf Coast ya. Dia plot aja, dia punya konsep ya. Sebenarnya seperti yang balok-balok tadi, kalau kita porosity-nya itu kita naikkan, apakah ada keteraturan di alam ini? Ternyata memang. Nih, lihat nih. Ini ada keteraturan ya. Nah, ini di Gulf Coast ya. Kemudian ini di Louisiana ya. Ada keteraturan ya. Nah, kemudian dia berangkat dari ini ya, dia melihat kalau ini paper orang lain, ini penemuan orang lain. Jadi inilah kalian melihat suatu sejarah ya, bagaimana sejarah itu terjadi, suatu penemuan itu didukung oleh penemuan yang lain, jadi ada evolusi, ya, evolusi ilmu pengetahuan, ya. Jadi Archie itu tidak sendiri, tahun 42 dia mengeluh, berapa tahun itu bedanya? 42. 5 tahun Indonesia belum merdeka ya. Bayangin tuh, masih pada perang semua orang. Nah, mereka melakukan ini. Percobaan-percobaan di waktu hampir bersamaan itu. Ini pasti mereka udah ada ide, ya. Apalagi ada penemuannya si Conrad Schlumberger itu. Tadi tahun berapa mereka deploy peralatannya di dunia itu? Tahun 30-an ya, di Eropa gitu ya. Akhirnya ke Amerika kan ya. Saya nggak tahu sejarahnya. Kalau nggak salah Schlumberger itu akhirnya jadinya ke Amerika headquarter-nya. Nggak tahu gimana.
Tapi itu ya itu. Jadi Archie menemukan dari ini apa namanya pionir-pionir ini ya. Ternyata di alam ini ada keteraturan dan kemudian dia tangkap ya sampai sekarang. Bayangkan ini sampai sekarang. Hah? Sampai sekarang itu ada bisa kita lihat ya. Nah, sederhana kan ya? Akhirnya menjadi persamaan Archie ini yang sampai sekarang kita gunakan dan bayangkan ya kita bisa tahu saturasi air. Kalau kalian kan udah belajar dulu pakai apa namanya retort dan apa namanya itu Dean Stark ya. Bayangkan kalau core itu kalian ambil setiap setengah feet ya. Tebal lapisannya 100 feet. 200 core kalian ambil kemudian kalian ukur di permukaan. Apa yang betapa sulitnya pekerjaan seperti itu kan ya. Sulit kan? Nah, ini persamaan Archie apa membantu kita. Persamaan Archie membantu kita. Jadi eh, ini ada caranya bagaimana ya dari setiap caranya itu tadi perkembangannya ya. Jadi ada resistivity tool ini nomor satu. Resistivity tool. Nah, kemudian ada porosity. Makanya orang mencoba mencari porosity. Nah, ya, coba cek lagi ya. Porosity, the first porosity tool tahun berapa itu? The first porosity tool. First porosity itu neutron density ya. Tuh hebat sekali sampai sekarang masih mereka lakukan ya. 40-an juga nuklir lock yang pertama ya. Nuklir ya. Neutron porosity 40-an. Wow. 10 tahun setelah resistivity. Ya. 10 tahun setelah resistivity mereka menggunakan develop neutron porosity pertama ini. Tapi sebenarnya density lock yang lebih dipakai orang ya. The first density lock kapan? Itu setelah bersih juga tuh. The first density lock. Well, ya. Oh ini dia. Ini ada biology history. Oh ternyata 62. Ya masih jauh dia. Butuh waktu. Developmentnya butuh waktu. Ya. Nah ini. Bayangkan ya. Wow. Dulu begini mereka ya. Electric logging ini. Ini Konrad Schlumberger. Akhirnya sekarang perusahaan sedemikian besar ya. 46 Sonic Lock udah ada. 46 Sonic Lock ya. Nuklir itu tahun 40-an. Oke. Dan ini yang apa namanya LWD ini yang paling baru ini ya. Maksudnya nih 60-an sudah ada LWD. Oke. Ini menarik juga saya taruh di sini lah histori ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik sebelum saya ini agak sedikit berat materinya habis ini. Saya pikir cukuplah. Daripada diterusin. Pak, saya mau bertanya. Pak, kalau Arsi itu dia tuh punya persamaannya tuh yang tadi di grafik-grafik, maksudnya di kurva-kurva itu tuh harus garis lurus, Pak, atau tidak perlu, Pak? Ya, memang nanti tidak harus apa namanya di alam ini. Apa maksudnya data-data real itu nggak semanis ini ya, ya. Tapi akan berbentuk. Dia contohnya apa? Ya, contohnya kita lihat tadi. Ya, ini. Seperti ini dia. Oke. Nah, pertanyaan bagus tadi. Siapa yang nanya itu? Oh, saya belum ini ya. Sorry. Saya harus share ya. Saya harus share. Oke. Oke. Nah, jadi ini apakah harus garis lurus? Ya begini. Artinya ya ada benar-benar lurus. Tapi kalian lihat ini ada apa ya? Ada trend line ya. Setuju nggak? Ada trend line kan ya? Dari berbagai core. Artinya memang ada di alam ini ada keteraturan yang bisa kita tangkap secara fisik ya. Penurunan ini fisiknya, physical base-nya sebetulnya ada yang melakukan itu ya. Pada tahun apa cukup berat ini namanya itu siapa dari Norway itu. Dia mencoba menurunkan secara fisik ya. Siapa namanya saya lupa itu.
Tapi ya dia hanya kesenangan beliau saja ya, dia orang fisika gitu, dia suka nurun-nurunin. Itu baru ditemukan kalau nggak salah mungkin 10 tahun terakhir ini penurunan. Tapi ini bukan physical base. Kalau kita lihat sejarahnya Archie tidak ada apa namanya penurunan persamaannya secara fisik ya. Hanya berdasarkan data saja sebenarnya. Hanya berdasarkan data saja. Tapi saya yakin juga dia tidak sembarangan. Pasti konsepnya dibangun dari yang tadi ini. Bahwa ada keteraturan ya. Tadi kan ada apa namanya itu ini ya. Kalau ada apa air saja dan kemudian bagaimana pengaruh porosity ya, batuan ya. Pengaruh batuan dengan berbagai porosity ya. Itu kita bisa mengukur faktor formasinya. Nah, kemudian yang kedua ya ini ada persamaan saturasi air ya. Jadi untuk satu batuan ya jika ya saturasinya berubah nah, itu eh, ini dia akan membentuk satu keteraturan juga yang di sini datanya juga yang tadi ya. Nah, ini yang ditangkap ya ini oke. Oke. Nah baik siapa tadi yang bertanya? Ayu, Pak. Ayu ya. Oke, terima kasih sudah saya ini nih. Oke. Ayu udah, Arifin sudah ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan sekalian melihat itu ya, bagaimana sejarah itu. Oh, kamu 2 kali ya. Oke. Apa teknologi berjalan ya. Ini menarik ya. Nanti akan bahas lagi pertemuan selanjutnya ya, yang akan membuka mata kalian. Masih sampai sekarang masih ada apa namanya keterbatasan manusia. Mudah-mudahan ada di sini. Saya tunjukkan ke kalian. Ada nggak? Oh iya di sini. Nah di sini. Nah di sini nanti mudah-mudahan nanti saya akan jelaskan ya bahwa sampai detik ini pun ya kita masih ada keterbatasan ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, terus pastinya cukup banyak nih. Oke, mungkin itu. Oke, oke nanti kita coba restivity dulu. Kemudian kita akan bahas yang lainnya ya. Kita bahas apa namanya mungkin latihan sekali ya karena penting tuh latihan saya pikir. Nanti kita lihatlah situasinya ya. Oke, nah, saya minta tolong apa untuk kameranya dibuka sebentar ya. Saya hari Jumat tidak bisa, jadi saya harapkan mungkin mudah-mudahan minggu depan hari Selasa, Kamis, Jumat kita bisa 3 kali kalau bisa ya. Mohon maaf ya, karena saya kadang-kadang harus lihat situasi dulu. Ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi tadi? Oke, kalian baca bukunya ya. Ada buku yang saya saya review juga kalau kalian ada yang tertarik. Ya, menurut saya baik ini. Oke, baik. Baik, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi. Sampai Oke. bertemu lagi, Pak. Sip, Terima Pak. kasih Sampai banyak. bertemu Cepat lagi. sembuh, Semoga Pak. Silakan ya. cepat sembuh. Amin. Terima Amin. kasih, Pak. Terima kasih.